Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita memberikan contoh yang baik dan memberikan panggung yang seluas-luasnya kepada para calon presiden untuk mengeksplor ide dan gagasannya untuk Indonesia ke depan, dan biarlah rakyat Indonesia sebagai pemilik mandat yang menentukan sendiri pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saja hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semua, dan yang paling penting segala aktivitas kita dapat berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian ya tentu kami berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini di podcast Bang Ilo kita ingin berbicara sedikit tentang kegiatan APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, yang baru saja menggelar acara Rakernas ke-16 yang dilaksanakan di Makassar dari tanggal 10 hingga 14 Juli lalu di Makassar. Nah, Rakernas dengan tagline Kota Kita Maju, Kota Kita Kuat, kali ini terbilang menarik dan istimewa karena menampilkan 3 bakal calon Presiden Republik Indonesia beradu konsep, gagasan, visi, dan misi terkait dengan pengembangan kota dan tentu isu global, yang dimana pada kesempatan itu hadir sebagai peserta seluruh wali kota yang tergabung di dalam APEKSI, dan tentu ada generasi Z, generasi anak milenial kata orang sekarang ini. Nah, kegiatan yang memberikan edukasi politik tersebut patut dicontoh, terutama civil society, terkhusus perguruan tinggi, sebab bagaimanapun juga perguruan tinggi adalah merupakan industri intelektual dan mesin perubahan. Kita patut memberikan apresiasi kepada ketiga bakal calon presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Rashid Baswedan, kemudian Bapak Ganjar Pranowo yang bersedia hadir di acara APEKSI tersebut, kemudian berdialog langsung dengan tuan rumah seperti Wali Kota Makassar Dani Pomanto, dan Ketua APEKSI sendiri yang juga adalah sebagai Wali Kota Bogor, yakni Bapak Bima Arya, yang terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan spontanitas kepada narasumber, terutama kepada Bapak Anies Baswedan. Jika teman-teman ingin mengetahui secara lengkap pemaparan ketiga baca pres tersebut, Anda bisa mengunjungi channel YouTube Kompas TV. Tapi menurut hemat saya, mestinya kegiatan tersebut diberitakan secara luas melalui media elektronik, media cetak, media sosial, bahkan sangat memungkinkan di live pada stasiun TV nasional. Karena disinilah masyarakat secara luas berkesempatan memberikan penilaian objektif kepada ketiga bakal calon presiden tersebut. Meskipun dalam konteks yang dibicarakan masih terfokus kepada upaya pengembangan perkotaan, terutama membahas permasalahan-permasalahan yang masih ada serta bagaimana solusinya ke depan seperti itu. Rakyat Indonesia sebenarnya sudah memahami seperti apa permasalahan kota, baik secara mikro maupun makro. Karena itu, mereka membutuhkan pemimpin nasional yang seirama atau satu frekuensi dengan zaman sekarang ini. Karena beda zaman, beda kebutuhan. Karena itu, sekali lagi, kehadiran ketiga bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan, dan Ganjar Pranowo di acara Rakernas yang ke-16 yang dilaksanakan oleh APEKSI adalah merupakan momentum yang sangat tepat sekali sebagai edukasi politik dan juga mungkin sebagai inspirasi atau motivasi kepada pihak lain agar menggelar kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, teman-teman sekalian,
Dari pemaparan ketiga baca pres, sepertinya memang kita belum bisa terlepas dari isu kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, dan papan. Isu kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrim di perkotaan sepertinya masih menjadi PR bagi instrumen pemerintah dari hierarki tertinggi hingga yang paling bawah. Belum lagi arus urbanisasi yang sepertinya tidak bisa dihindari karena daya tarik kota menjadi salah satu magnet yang perlu mendapatkan pemikiran dan solusi konstruktif untuk kebaikan semua pihak tanpa perlu mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keadilan bahwa kota-kota besar juga bisa saja terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, pemaparan ide dan gagasan ketiga bakal calon presiden di Rakernas Apeksi tentu belum banyak yang bisa kita dengar dari segala dimensi. Karena adanya pembatasan topik, konteks sesuai dengan konteks Apeksi di mana peserta yang hadir semuanya adalah wali kota se-Indonesia. Karena itu, semoga apa yang dilakukan oleh Apeksi di Rakernas ke-16 dengan menghadirkan 3 bakal calon presiden dapat direplikasi, dapat dilaksanakan juga oleh banyak pihak, terutama civil society. Terkhusus perguruan tinggi, LSM, organisasi kepemudaan dan masyarakat, dan stasiun TV nasional. Tentu, kenapa ini penting? Karena kita bisa mendengar tema-tema yang lebih menasional dan global dari ketiga calon presiden. Bahkan nanti ketika ada calon wakil presiden, mungkin juga sangat diperlukan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa banyak berharap. Saya ulangi lagi kembali, saya stressing. Bagaimanapun kita tidak bisa banyak berharap dari yang namanya panggung debat kandidat yang disediakan oleh KPU RI. Sebab biasanya kisi-kisi sudah dipersiapkan dan yang paling penting adalah durasi waktu yang sangat kasib sekali. Oleh karena itu mulai dari sekarang mari kita memberikan contoh yang baik dan memberikan panggung yang seluas-luasnya kepada para calon presiden untuk mengeksplor ide dan gagasannya untuk Indonesia ke depan, dan biarlah rakyat Indonesia sebagai pemilik mandat yang menentukan sendiri pilihannya. Sejatinya begitulah roh demokrasi yang semestinya dilakukan jika ingin melihat estafet kepemimpinan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Dan yang paling esensi menurut saya, berilah pembelajaran demokrasi yang baik pada generasi dan anak cucu kita, bahwa dalam melahirkan pemimpin nasional yang baik diperlukan kompetisi yang sehat dan baik pula, bukan dengan jalan saling menghancurkan melalui negatif campaign atau black campaign. Barangkali itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kita nantikan tentu pihak-pihak lain yang seperti saya sebutkan tadi untuk menggelar kegiatan yang sama dengan menghadirkan ketiga bakal calon presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Baswedan, dan Bapak Ganjar Pranowo dalam bentuk panel diskusi. Jauh lebih bagus menghadirkan ketiga secara bersamaan. Saya pikir itu bentuk edukasi untuk kita ke depan agar kita menjadi masyarakat Indonesia, masyarakat yang lebih cerdas untuk melihat siapa pemimpin yang layak di tahun 2024. Barangkali sekian. Ditunggu panggung edukasi politik selanjutnya untuk ketiga baca pres kita. Saya Bang Ilo, salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.